Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 5 SD Al Irsyad Al Islamiyah 01 Purwokerto. Ustaz doakan dan kita doa bersama-sama, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kalian juga mendoakan kita, mendoakan kami Ustaz dan Ustazah di SD Al Irsyad Al Islamiyah 01 Purwokerto ini, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita mulai masuk pertemuan pertama untuk pembelajaran materi yaitu akidah. Sudah punya bukunya semuanya yang ini? Sudah? Kalau sudah silakan bisa diambil buku kalian. Dinamai jangan lupa ya. Biar tidak tertukar meskipun sekarang kalian di rumah, tetapi nanti barangkali dibawa keluar atau bagaimana, silakan dikasih nama sehingga menjadi identitas ya. Nah, kalau lebih baik lagi dikasih sampul ya, sehingga lebih rapi, sampul plastik sehingga lebih awet nanti bukunya. Baik, seperti biasa untuk pembelajaran pertama kita akan lihat apa sih akan kita pelajari nanti di kelas 5 ini untuk pelajaran akidah untuk semester 1. Kalian bisa buka di daftar pustaka, silakan. Sudah? Ya. Di daftar pustaka yang pertama, pembelajaran pertama kita yaitu macam-macam tauhid ya. Di situ nanti ada cerita tentang Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Itu bagus ini. Kemudian di pembelajaran kedua ada tentang kalimat syahadat. Kemudian pembelajaran ketiga nanti tentang Nabi Muhammad penutup para nabi. Pembelajaran keempat ada kitab samawi dan kitab ardi. Apa sih kitab samawi dan kitab ardi? Itu nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian pembelajaran kelima ada beriman kepada Al-Quran. Tentunya kalian tahu kan ya, Al-Quran kitab suci kita bersama umat Islam yang paling mulia, kalamullah. Nanti kita akan pelajari itu. Kemudian di pembelajaran yang terakhir ada beriman kepada surga. Ini cita-cita semua orang yang beriman adalah ingin masuk ke dalam surga ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya Ustadz akan mengawali pembelajaran ini, yaitu Ustadz akan menampilkan video bagus ya. Video bagus ini sebenarnya kalian insya Allah sudah paham sih, cuma agar kita refresh lagi, lebih mengingat lagi, mari kita saksikan bersama video tentang Nabi Ibrahim bersama Raja Namrud ya. Ada apa dalam video tersebut? Keselamatanlah bagi Ibrahim. Bangsa Babilonia adalah bangsa yang tidak mempercayai Allah. Mereka justru menyembah bintang-bintang. Salah satu dari bintang tersebut adalah Marduk, yang merupakan bintang terbesar dalam pandangan mereka. Para imam membangun kuil suci bagi Marduk. Selain Marduk, mereka juga menyembah Namrud, raja mereka. Siapakah Tuhan kalian? Engkau, wahai Namrud yang agung. Siapakah Tuhan kalian? Engkau, wahai Namrud yang agung. Siapakah Tuhan kalian? Engkau, wahai Namrud yang agung. Bagus. Kalian orang-orang yang cerdas. Akulah Tuhan sekalian alam. Demikianlah keangkuhan seorang Namrud. Ia merasa besar dengan kekuasaannya, dan ia benar-benar mengangkat dirinya sendiri menjadi Tuhan yang perintahnya harus ditaati. Sampai pada suatu ketika dalam sebuah pertemuan agung dengan para peramal, salah seorang di antara mereka menyampaikan, Yang mulia,
Sebagaimana yang kami lihat dari posisi bintang-bintang, di negeri ini, tahun ini, akan lahir seorang bayi yang akan mengajak rakyat kepada agama baru yang akan meruntuhkan kerajaanmu. Berhati-hatilah, Yang Mulia. Apa yang dikatakannya benar. Sebaiknya Yang Mulia segera mengambil tindakan. Baiklah, aku percaya. Mulai saat ini, semua bayi laki-laki di Babilonia harus dibunuh. Semuanya! Tanpa pikir panjang, Namrudz mengambil keputusan yang sangat mengerikan. Serta-merta, ia mengerahkan seluruh tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki di Babilonia. Sementara itu, di sudut kota Babilonia, tinggallah seorang pembuat patung terkemuka bernama Azar. Ia sangat terpukul mendengar perintah Raja Namrudz, Tuhannya selama ini. Dikarenakan istrinya tengah hamil tua dan tinggal menunggu waktu untuk melahirkan anak pertamanya. Wahai istriku, sungguh aku takut tentara Namrudz akan menemukan engkau dan membunuh anak kita yang akan terlahir nanti. Demi Marduk Tuhan kita, aku akan membawamu keluar dari sini. Kita harus bersembunyi hingga keadaan aman. Oh, baiklah. Kalau begitu, aku akan bersiap-siap. Wahai Namrudz yang agung, semua bayi laki-laki di negeri ini telah kami bunuh tanpa kecuali. Bagus. Namrudz demikian puas mendengar laporan tentaranya. Dia merasa aman sekarang. Tahun demi tahun pun berlalu. Anak Azar yang telah disembunyikan itu telah tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Ia bernama Ibrahim. Suatu ketika, Ibrahim bertanya kepada ibunya, Ibu, tahukah engkau siapa Tuhanku? Ya ampun, kenapa dia bisa bertanya seperti itu? Akulah Tuhanmu, nak. Lalu Tuhan ibu siapa? Tuhan ibu, sudah pasti ayahmu. Kalau begitu, Tuhan ayahku siapa? Ibrahim, kenapa kau bertanya seperti itu? Tentu saja Namrudzlah Tuhan ayahmu. Lalu Bu, siapa Tuhan Raja Namrudz? Ya Tuhan, bagaimanakah aku harus menjawabnya? Jangan-jangan inilah anak yang dikhawatirkan oleh Raja Namrudz. Inikah anak yang akan mengubah agama dan kepercayaan masyarakat Babilonia? karena tidak puas dengan jawaban sang ibu, Ibrahim kecil pun keluar dari gua dan ia mencoba mulai mencari siapa Tuhannya. Malam pun datang. Saat itu bulan purnama bercahaya menerangi malam. Wow, inilah rupanya Tuhanku. Ibrahim kecil sangat kagum dengan bulan purnama itu. Sekali lagi ia yakin itulah Tuhannya. Tetapi tatkala pagi menjelang, Kenapa dia menghilang? Kemana sinarnya tadi? Dia pasti bukan Tuhan. Wow, ini pasti Tuhanku. Indah sekali. Besar dan sangat terang. Pasti dia kuat sekali. tetapi malam pun datang. Pasti dia juga bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin pergi. Demikianlah, Ibrahim kecil merenung dari hari ke hari. Ia mencari siapa Tuhannya. Ia telah mengamati semua yang ada di alam ini, sampai akhirnya ia menyimpulkan bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dialah Allah yang Esa. Beberapa tahun kemudian, di usianya yang dewasa, Ibrahim pun diangkat menjadi utusan Allah. Beliau pun kembali kepada kaumnya di negeri Babilonia. Beliau pun memenuhi tugasnya menyeru manusia kembali kepada Allah. Wahai kaumku, kenapa kalian sembah patung ini? Bukankah ia tidak dapat mendengar, juga tidak dapat bergerak dan membantu kesulitan kalian? Tolong kalian Usir bersikap. saja, biarkan saja dia. Semoga Allah memberi petunjuk.
Wahai kaumku, keluarlah dari semua kebodohan ini. Tidak ada gunanya kalian menyembah semua patung yang ada. Ia tidak bisa menolong kalian. Wahai Ibrahim, ini warisan nenek moyang kita yang selama ini kita anggap suci. Kau hendak menghina nenek moyang kita. Aku tidak menghina. Aku hanya mengajak kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran seperti apa yang kau maksudkan, Ibrahim? Sembahlah oleh kalian Allah yang Esa yang menciptakan kita, batu-batu itu, dan alam semesta ini. Celaka engkau Ibrahim. Engkau ingin mengganti Tuhan kita selama ini dengan Tuhanmu yang baru. Lalu akan engkau apakan Tuhan-Tuhan ini? Mereka hanya batu belaka. Kalian harus menghancurkannya. Benar-benar gila kau Ibrahim. Engkau ingin menghancurkannya. Terkutuk engkau. Marduk akan menghukummu. Aku tidak takut. Aku berlindung kepada Allah, karena dialah yang harus kita takuti. Aku ingin mengetuk hati kalian. Bukalah hati kalian. Hai Ibrahim, kau tidak lebih suci daripada kami. Hentikan ocehanmu. Aku tidak akan berhenti menyeru kalian kepada kebenaran. Dengarkan dan renungi kata-kataku. Tinggalkanlah patung-patung tidak berguna itu. Ah, omong kosong. Jika engkau terus menghina Tuhan kami akan menghajarmu, wahai Ibrahim. Semoga Allah mengampuni dan memberi petunjuk kepada kalian. Demikianlah, Nabi Ibrahim terus berdakwah tak kenal lelah, menyeru kaumnya agar meninggalkan patung-patung itu dan menyembah hanya kepada Allah saja. Namun, sebagian besar dari kaumnya mengingkari, hingga suatu ketika. Nah, inilah saat yang tepat. Kuil ini sedang tidak dijaga. Seluruh penduduk tengah sibuk berpesta. Akan aku hancurkan patung-patung ini, agar kaumku sadar bahwa patung-patung ini tidak memiliki daya sedikitpun. Semoga kesesatan ini sirna dari negeri Babylon. Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung milik kaumnya, kecuali berhala yang paling besar yang disebut Marduk. Bahkan Nabi Ibrahim menggantungkan kapaknya pada patung tersebut. Kemudian, kegemparan pun terjadi. Apa yang telah terjadi di sini? Kenapa Tuhan-Tuhan kita hancur begini? Siapa yang melakukannya? Hanya Marduk yang tidak disentuh. Lihat, hanya Marduk yang utuh. Wahai Itsar yang agung, siapakah yang menghina engkau seperti ini? Mimpikah yang kita lihat ini? Celakalah kita semua. Siapa yang melakukan ini? Jangan-jangan Ibrahim. Karena hanya dia yang berniat melakukan hal ini. Kita seret dia ke sini. Betul, betul. Seret saja dia. Ayo seret. Seluruh penduduk negeri Babilonia gempar. Mereka marah, tidak menerima kenyataan yang ada. Dan mereka sepakat kemarahan itu harus ditumpahkan. Hei Ibrahim, pasti engkau yang telah melakukan ini semua. Mengaku sajalah. Mengapa kau tuduh aku? Mengapa tidak yang lain? Jangan mengelak kau Ibrahim. Hanya kau yang memiliki niatan seperti itu. Apakah kalian sudah menanyakan pada sosok yang memegang kapak? Kau sudah gila. Mana bisa dia berbicara? Apalagi bergerak menghancurkan patung yang lain. Nah, apabila mereka tidak dapat bergerak, apalagi menolong dirinya sendiri, mengapa kalian masih menyembahnya? Jangan ceramahi kami, Ibrahim. Aku hanya ingin menyadarkan kalian, menyelamatkan kalian dari dosa dan kesesatan ini. Tidakkah kalian menyadarinya? Para pendeta dan penduduk tidak dapat membantah ucapan Nabi Ibrahim. Namun, kesesatan sudah merasuki mereka. Bukannya tersadar, mereka malah menjebloskan Nabi Ibrahim ke dalam penjara. Wahai Ibrahim, aku harap kau menyukai tempat ini. Kau seharusnya belajar untuk tidak bermain-main dengan Tuhan kami. Sekarang berjalan dan bergeraklah. Raja Namrud akan memberikan hadiah kepadamu.
Kaukah yang telah membawa agama baru dan Tuhan baru? Kaukah yang telah menghina rakyat Babilonia dan juga para tuhannya? Apakah kau juga yang telah meragukan kekuasaan dan ketuhananku? Jawab! Aku hanyalah seorang utusan Allah, dan aku hanya menyeru kepada kebenaran yang diperintah oleh Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Sehebat apa dia? Katakan! Tuhanku, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya itu? Aku pun dapat melakukannya. Pengawal, berikan aku 2 orang sekarang juga. Siap! Ini mereka, Yang Mulia. Bunuh yang di sebelah kananmu. Ampuni hamba. Sekarang, biarkan yang satunya pergi. Beri hadiah untuknya agar dia menikmati kedermawananku. Beribu-ribu terima kasih untuk engkau, wahai Namrud yang agung. Engkaulah Tuhan kami. Saksikan itu, Ibrahim. Aku bisa memberikan hidup kepada seseorang dan mengambilnya dari orang lain. Kini coba kau terbitkan matahari di sebelah barat, sebagaimana Tuhanku telah menerbitkannya di sebelah timur setiap pagi. Kau masih juga meragukan ketuhananku. Beraninya kau menghinaku, Ibrahim. Aku tidak bermaksud menghina. Jika kau memang Tuhan, kau pasti bisa melakukan apa yang kukatakan. Kurang ajar. Kau pantas disiksa. Pengawal, bakar dia. Bakar saja. Bakar saja. Betul. Siksa! Siksa saja dia! Siksa! Siksa dia! Siksaan dari Namrud! Siksa dia! Apinya besar sekali! Apinya besar! Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Rasakan siksaan Namrud. Dia yang menghukum penghina dan penentang Tuhan-Tuhan kita. Wahai rakyat Babilonia, penghina Tuhan kita telah dimusnahkan. Oleh karena itu, Raja Namrud telah menyiapkan pesta untuk kita semua. Bersenang-senanglah kalian. Begitulah rakyat Babilonia bersuka cita dengan dibakarnya Nabi Ibrahim. Namun, seiring dengan padamnya api, keajaiban terjadi. Ya Tuhan, lihatlah, apa itu? Hah? Bukankah itu Ibrahim? Iya, terbakar. Ya? Seluruh rakyat Babilonia terkejut. Ini kejadian yang sangat ajaib. Meskipun demikian, masih saja sebagian besar dari mereka mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka bersama Raja Namrud berlaku semakin kejam terhadap Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Oleh karena itulah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan pengikutnya untuk hijrah keluar dari Babilonia. Setelah kepergian Nabi Ibrahim dan pengikutnya meninggalkan negeri Babilonia, turunlah azab Allah atas Namrud dan penduduknya yang ingkar di Babilonia. Ini datang dari mana ini? Kurang ajar. Pengawal, tutup semua pintu. Jauhkan binatang ini dariku. Cepat, tutup semua pintu. Mengapa bisa begini? Apakah ini karena Ibrahim dan Tuhannya? Hei, pengawal, pengawal.
Aku sudah menyuruh kalian untuk menutup semua pintu dan jendela. Bunuh nyamuk-nyamuk ini, cepat! Raja Namruj berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Dia harus menghadapi serangan nyamuk, binatang kecil yang menjadi sangat berbahaya pada saat itu. Pengawalnya kebingungan, tidak mampu berbuat apa-apa. Nyamuk itu begitu ganas menyerang Raja Namruj. Sampai akhirnya, seekor nyamuk masuk ke dalam otaknya. Demikianlah, Raja Namruj yang congkak dan sombong mati dengan cara yang mengenaskan. Seekor nyamuk dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam otaknya dan mengakhiri hidupnya yang penuh dengan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari perilaku yang serupa dengan Raja Namruj. Ya, bagaimana videonya? Sudah disaksikan oleh kalian semuanya? Ini video memang sudah sangat populer ya. Ini cerita-cerita ini juga sangat populer. Tetapi hal terpenting yang ingin kita sampaikan dari video itu apa kira-kira? Hikmahnya apa? Di antara hikmahnya adalah Nabi Ibrahim mempertahankan tauhidnya. Ya, sekali lagi Ustaz ulangi, Nabi Ibrahim mempertahankan tauhidnya untuk tetap beriman kepada Allah dan dia rela untuk dibakar. Dan saat itu Allah menolongnya. Bahkan Allah berfirman saat itu dalam Al-Quran disampaikan bahwa Ja'api ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu bardan wasalaman, menjadi bardan, dingin. Api sifatnya apa? Panas harusnya ya. Kalian terkena bamba gitu ya, kesenggol sedikit, kena obat nyamuk gitu ya, yang lingker-lingker itu panas. Tetapi saat itu Raja Namrud membakar Ibrahim, Nabi Ibrahim. Saat itu Ibrahim merasakan apa? Bahkan bardan, merasakan kedinginan di dalamnya. Ini apa? Berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan bagi orang-orang yang mempertahankan tauhidnya. Baik, selanjutnya akan kita buka, silakan kalian buka di halaman 6 ya, tauhid. Pelajaran kita akidah. Ada tahu akidah itu apa? Akidah adalah apa? Betul sekali ya. Akidah ini merupakan keyakinan. Makanya hari ini kita akan belajar tentang tauhid. Tauhid itu apa sih? Macam-macamnya apa saja ya? Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dalam pembagiannya nih ya, dalam pembagiannya tauhid ini nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tauhid rububiyah ya, yang kedua ada tauhid uluhiyah, yang ketiga ada tauhid asma dan sifat. Bagaimana pengertiannya di antara 3 tersebut? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Tauhid rububiyah, rububiyah ini asal katanya Rob. Rob itu artinya apa? Rob itu adalah pemilik, pemelihara. Ya. Tauhid rububiyah maksudnya bagaimana? Meyakini bahwa pencipta, pemelihara, ya, penguasa semua alam semesta ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan manusia itu Allah, yang memelihara bumi Allah. Maka ini merupakan tauhid rububiyah. Rob itu artinya pemelihara. Yang kedua ada tauhid namanya tauhid uluhiyah. Ilah itu artinya apa? Yang disembah. Maksudnya bagaimana? Meyakini bahwa hanya Allah lah yang wajib disembah. Namanya tauhid uluhiyah. Kemudian ada tauhid asma dan sifat. Apa maksudnya? Bahwa meyakini bahwa Allah mempunyai nama dan sifat yang baik, atau kita sering menyebutnya apa ya? Asmaul husna, betul sekali ya.
Asmaul Husna. Silakan itu. Asmaul Husna ini sangat sangat populer ya. Jumlahnya berapa? Betul, kurang lebih ada 99 asma dan sifat. Meyakini bahwa Allah mempunyai sifat atau nama asma yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu namanya tauhid asma dan sifat. Terus selanjutnya ada beberapa bukti ya. Beberapa bukti bahwa kita sebagai manusia yang berakal itu harus mempunyai tauhid. Buktinya apa? Adanya alam semesta ini. Adanya langit, adanya bumi, pasti ada yang menciptakan, pasti ada sang khalik, ada makhluk, pasti ada khalik. Makhluknya siapa? Kita, manusia makhluk. Penciptanya siapa khaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bukti bahwa tauhid itu bagaimana? Adanya keteraturan alam semesta ini. Teratur alam semesta ini. Alam bumi ini sudah teratur, bumi ini sudah indah. Siapa yang membuat rusak? Betul sekali, makhluknya atau dalam hal ini manusia yang membuat bumi ini rusak, alam ini rusak. Ini adalah manusia. Padahal Allah menciptakannya sudah sangat teratur sekali. Itu ya. Jadi ada tauhid ada 3. Ada tauhid. Apa tadi yang pertama? Betul. Tauhid rububiyah. Atau pemelihara, kata kuncinya Rob itu pemelihara. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, kata kuncinya apa? Ilah itu artinya sesembahan atau yang disembah. Yang ketiga ada asma dan sifat. Intinya asma dan sifat itu berarti meyakini bahwa Allah mempunyai asmaul husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Sampai selesai. Ada lagunya ya, silakan kalian bisa cari sendiri. Baik, untuk selanjutnya follow up dari apa yang kita laksanakan hari ini, yaitu nanti tugas setelah ini ya. Kalian bisa kerjakan tuh di halaman 10 ya. Di halaman 10 kalian bisa kerjakan. Nanti setelah itu kalian foto ya, lalu dikirim ke WA-nya Ustaz Diki. Oke, sudah punya nomornya? Silakan dicatat, nanti minta ke wali kelas kalian masing-masing. Oke. Hari ini itu materi kita, yaitu tentang tauhid. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki oleh Allah, rezeki berupa iman. Kita selalu dalam keadaan iman, Islam, ihsan, tauhid kita jaga. Karena tidak ada harga, tidak ada harta yang paling berharga selain hari ini kita masih dalam keadaan iman kepada Allah SWT. Kalian harus jaga tauhid kalian. Selalu beribadah kepada Allah SWT, selalu berdoa kepada Allah agar selalu dijaga imannya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.